Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajida Tulpa, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Sejarah Indonesia mengenai pemilihan umum tahun 1955. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sistem kepartaian. Pemerintah Republik Indonesia memerlukan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dibentuk partai politik adalah memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Tanggal 3 November 1945 muncul gagasan pembentukan partai baru. Ada 10 partai politik, di antaranya yang pertama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945 yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryasoenjoyo. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 1945 yang dipimpin oleh Sidik Joyo Sukarto. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dibentuk pada tanggal 20 November 1945 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945 yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia atau PBI yang dibentuk pada tanggal 8 November 1945 yang dipimpin oleh Nyono. Yang keenam, Partai Rakyat Jelata atau PRJ yang dibentuk pada tanggal 8 November 1945 yang dipimpin oleh Sultan Dewanis. Yang ketujuh, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo yang dibentuk pada tanggal 10 November 1944 yang dipimpin oleh Dr. Andes Probowinoto. Yang kedelapan, Partai Rakyat Sosialis atau PRS yang dibentuk pada tanggal 20 November 1945 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Yang kesembilan, Persatuan Marhain Indonesia atau Parmai yang dibentuk pada tanggal 17 Desember 1945 yang dipimpin oleh JB Asa. Dan yang ke-10, Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1945 yang dipimpin oleh I.J. Kasimo. Selanjutnya, latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955 yang dipersiapkan oleh Kabinet Ali Sastronegoro I. Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilu Pusat dengan ketuanya Hadi Kusumo dari PNI, Panitia Nasional Indonesia. Lalu pada tanggal 16 April 1955 Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilu untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Selanjutnya kita masuk pada materi pelaksanaan pemilu tahun 1955, yaitu pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Beberapa partai yang mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI,
PIR, PI, Perti, Perkindo, Partai Katolik, PRN, Purba, dan Partai Buruh. Partai-partai ini dikenal dengan IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah dalam pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilu pertama sebanyak 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 dan Partai Pemerintah Nomor 9 tahun 1954. Pemilu dapat terlaksana dengan lancar, aman, tertib, dan tenang. Meskipun pelaksanaan pemilu anggota konstituante lebih tenang dibandingkan dengan pemilu DPR. Lanjut pada materi pembahasan terakhir, yaitu hasil pemilu tahun 1955. Yang pertama, munculnya 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante, di antaranya Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Yang kedua, dominasi keempat partai tampak dari penimbangan kursi DPR yang terdiri dari 272 kursi dan kursi konstituante sebanyak 520 kursi. Yang ketiga, untuk DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, dan partai lainnya sisa 75 kursi. Sedangkan konstituante Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan sisanya 118 kursi. Dan yang keempat, pelantikan anggota DPR tanggal 20 Maret 1956, sedangkan anggota konstituante tanggal 10 November 1956. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.